Jadi gue nggak tahu kenapa Hamzat ini, nggak tahu ya, koreksi kalau salah. Tipe gulatnya ini dia kayak Habib, gabungan Habib antar Habib sama GSP sih kata gue. Ya. Gabungannya ya. Ngebawanya Habib pas di bawah GSP. Jadi gitu. Tahan terus di bawah. Jadi benar-benar menurut gue Hamzat ini, ya gue langsung mikir lah, kardio aja nggak bisa matahin Hamzat. Iya betul. Kardio aja nggak cukup. Menurut gua kalau misalkan pengen menang lawan Hamzat, ya lu harus belajar gulat lagi. At least lu dari kecil lah. Lu betul. Bang M lagi berhalangan hadir teman-teman karena dia sibuk ngurus HSS sekarang. Soda, bahaya Bang M ini udah jam terbang udah tinggi. Dapur ngebul terus. Bangga lah ya karena kan seperti yang gue selalu bilang sebelum-sebelumnya di sini tuh semua perwakilan ada. Perwakilan Bion ada Sardo, ya. Perwakilan One Pride ada Cosmex sering kesini. Perwakilan orang sehat banget ada Bang Aderai. Yoi. By the way buat yang minta Bang Aderai dia WhatsApp lagi. Waduh, mau datang lagi. Kan Guru Gembul WhatsApp, mau datang sudah. Itu juga Guru Gembul adalah perwakilan orang kritis Indonesia. Ya. Betul. Dan anti pemerintah. Enggak anti pemerintah sih, maksudnya menyerang pemerintah terus, gitu kan. Jadi semua perwakilan stand up comedy lengkap. G Pamungkas juga perwakilan stand up comedy, pemain film. Nah, Davi ini perwakilan anak Bogor. TikTok. Oh iya, TikTok, perwakilan fans memang TikTok. Iya, karena TikToknya Pangeran Combat jujur aja setiap live banyak. Betul. Iya. Lu sering banget live TikTok tuh ya? Sering. Tanya jawab gua di situ. Oh, tanya jawab ya? Tanya jawab. Jadi kalau dia ada yang nanya gitu kan. Kan banyak yang awam juga kan di TikTok itu. Iya. Ya gue jawab gitu. Karena gue senang gitu kalau misalkan ada orang yang mulai suka UFC tuh gue. Iya. Dan kayaknya di TikTok Pangeran Combat yang paling tinggi. Iya, paling tinggi. Soalnya jujur gue sendiri nggak masuk ke TikTok, cuma repost aja apa yang gue posting di Instagram, di YouTube gue masukin TikTok. Tapi untuk masuk ke environment TikTok gue nggak masuk karena beda banget penontonnya. Beda banget. Makanya salut ya Pangeran Combat mampu berjuang melawan penonton TikTok yang luar biasa unik ya. Ya tapi hujatan lebih gila mana nih sejauh ini? TikTok, Instagram, YouTube sejauh ini. TikTok ya? TikTok sih. Cuman di awal tuh TikTok sampai gue dites kan awal. Dites apaan? Iya kayak dites bisa Brock Lesnar lawan DC menang mana. Oh knowledge. Terus Tony Ferguson lawan Habib menang mana gitu. TikTok segitunya ya? Iya jadi ngetes awalnya. Tapi alhamdulillah TikTok isinya orang sih paling tahu semua. Iya karena TikTok ya rata-rata kan emang orang rumah di rumah dong kagak kemana-mana. Enggak, tapi kalau Sardo hari ini pakai kacamata soal mata lu bintitan ya. Bintitan guys, bukan banyak gaya ini guys. Iya bukan banyak, bukan sombong banget Sardo mentang-mentang lagi absen terus berapa episode. Iya 22 episode, sorry guys. Iya. Akhirnya comeback lagi. Iya karena ke Thailand udah Muay Thai ya. Iya nonton ke Thailand. 2 kali tuh kayaknya ke Thailand tuh. Oh enggak, satu lagi recap Beyond lo. Iya. Meeting Beyond. Meeting Beyond. Iya jadi gitu ya, Beyond 30 Agustus ya. Iya Beyond 30 Agustus kalian. Beyond Madness 30 Agustus Kakak ya. Samerian. Ya jadi Davi Pangeran Combat dan dia bisa dibilang adalah yang followersnya paling banyak di TikTok untuk konten creator UFC ya. Kalau followers gue nggak tahu ya, cuman kalau misalkan viewers kayaknya paling banyak kayaknya. Iya, kita hari ini aja sebenarnya kita nih tag langsung pas kelar Kamzat selesai main ya. Jadi pagi tadi beres nobar ini kita di Start Tap Room. Terima kasih buat yang udah datang. Davi itu sambil live lu ya tadi Vi ya. Iya. View-nya aja udah berapa tuh? Banyak deh, hampir 600 ya, 700. Lebih sih terakhirnya hampir 1.800. Pas Ilya Topuria 1.000 nyentuh gua. Oh viewers ya? Viewersnya 1.000. Lu pernah nyampe segitu dong? Gak pernah Bang. TikTok gak pernah Bang. Oh live tapi pernah live TikTok tes? Gak pernah sih, cuma ya gue bisa ngukur sih kayaknya kalau TikTok gue gak ini. Maksudnya iya beda Bang treatmentnya TikTok sama tiap platform punya treatmentnya masing-masing. Iya. Dan lu nyamannya di YouTube karena lu mulainya di YouTube Instagram, ya. Iya. Dan Instagram. Iya. Dan ini jadi hari ini bareng Davi sama Sardot. Sebenarnya nobar tadi ada Bang M juga. Cuma Bang M tadi ada urusan HSS jadi nggak bisa ikutan ya. Dan yang pasti di pertandingan kali ini sebenarnya ada satu fighter yang mau gue bahas dulu. Sardo nggak tahu. Mungkin belum ngulik aja doi ya. Nanti juga ujung-ujungnya tahu. Kebanyakan ngulik fighter Beyond nih. Iya, karena kan lu sekarang host juga di sono kan, yang host juga. Jadi ada Susur KF, siapa namanya? Iya, Susur KF. Susur KF bener ya, SUSUR KF gitu ya. Iya. Nah, Susur KF ini ternyata adalah teman trainingnya Hamzat Chimaev dan juga dia undefeated jebolan dari Dana Contender ya, Dana White Contender ya. Dan ini tadi gue bahas juga sama Davi, mungkin buat Sardo juga.
ini tuh menjadi angin segar untuk middleweight karena ternyata dari middleweight yang menurut kita secara komposisi petarung paling siapa lagi sih, Israel Adesanya. Mereka Dana White ini kan pelan-pelan ini mulai menyingkirkan senior-senior. Betul. Maksudnya Israel Adesanya mulai diturunin, Whittaker. terus habis itu Whittaker, siapa lagi sih si Sean Strickland. Iya, Jared Cannonier barusan. Jared Cannonier akhirnya digeser. Padahal MVP itu udah berapa kali main gak ada peringkat. Iya, gokil. Debut langsung Kevin Holland yang ranking menang. Iya. Terus lanjut Saraputin ranking menang. Terus langsung Ian Gary kalah. Tapi habis itu Jared Cannonier. Machado Gary dulu ya, Machado Gary baru si si iya, Saraputin. Saraputin. Iya, karena lu ingat banget karena lu dihujat ya awalnya ya, Iya, karena lu dukung si dukung si MVP. MVP. Saraputin lu bilang apa Saraputin? Overrated gue bilang lu biasa mainnya nggak biasa begini kok lu lawan si MVP jadi begini gitu, kayak yang kagok gitu mainnya, kayak yang kayak yang ragu-ragu gitu. Iya, Tapi iya. yang gue lihat secara gue lihat kayaknya MVP-nya sih yang benar. Iya, jadi lu bisa dibikin stres. Saraputin bisa gaya-gaya ya karena lawannya nggak sejago MVP. Iya, itu gua baru ini aja. Iya, emang beda sih karate ini ya. Iya, karate point Stance fighting. Karate itu bahaya banget. Baru ya. bunyi bell tank, maksudnya istilahnya musuh lagi bugar-bugarnya, lagi cepet-cepetnya, powernya lagi kenceng-kencengnya, dia berani-berani tangannya turun gitu. Iya, bahkan lawan Cannonier aja kayak santai dulu Iya. bang, santai dulu bang, Iya. santai dulu bang. Kan pantang sebenarnya secara teori, tapi dia ya itulah karena jago. Kan si Iya. Jared Cannonier ini kan sebelum lawan si MVP. kemarin dia lawan si Robocop. Iya, Oke. Si Menga- Rodriguez. mengagetkan juga kan, Nah, itu- upset. Iya, comeback jatuhnya ya. Iya. Jadi Iya. dipukul sekali tuh si itunya langsung tidur ya. Iya. Si Robocop. Si Robocop Iya. McLaurin Rodriguez. Iya. Nah, yang gua heran nih si MVP udah tahu Jared Cannonier punya Leg kick. power Power yang kayak bagus gitu. Malah tangannya tuh bener di bawah gitu, Iya. nggak yang Hebat. minimal itu hebat sih menurut gua. Ya sama kayak Elliot tadi, Asakura Elliot kebanyakan turun ke bawah tangannya Iya. kan. Padahal dengan Asakura yang punya power punch kayak gitu dia berani turun ke bawah. Tapi memang pertandingan Asakura tadi kalau Susur Kaev udah pokoknya intinya Susur Kaev ini angin segar buat middleweight lah. Kayaknya pelan-pelan angin segarnya middleweight tuh tadi Susur Kaev, terus The Reader, MVP termasuk udah masuk jajaran nih walaupun secara umur nggak mudah ya. 38. Iya, tapi angin segar aja lah. Ya, Untuk akhirnya wajah baru lah di top 10. ya di middleweight pelan-pelan. Bahkan juaranya pun baru kan. Kamzat Iya, Chimaev. yoi. Tadi ada pembahasan seru tapi nanti aja pas sesi Kamzat sama DDP ya. Karena hari ini kita cuma rekap doang podcastnya gitu. Siapa namanya Asakura itu sebenarnya awal-awal pukulannya bagus tuh ya Via. Dok, lu lihat Dok. Pasti lu masih di jalan tuh tadi Iya, kan. gue datang-datang udah di dominant position sih tim Elliot. Iya, tapi lu nyangka kalau Elliot bakal menang. Tim Elliot ini sebenarnya gatekeeper tapi perlu diwaspadai juga karena oke, secara rekor dia jelek 21-13 gitu Iya, kan. kalahnya 2 digit. Iya. Tapi dia nggak pernah keluar dari ranking top 10. Jadi dia kayak Michael Johnsonnya kelas flyweight lah. Oke. Kalau lagi malam ya teori malamnya Bang M tuh bisa dipakai buat Elliot banget karena kalau lagi malamnya menang, kalau lagi bukan malamnya ya kalah gitu. Dia sama Mokaev aja bisa ngimbangin sampai split gitu. Iya sampai split decision ya Elliot ya. Ya dan ini membuktikan bahwa emang kelasnya Rizin sama UFC itu UFC emang top of the top lah. Iya karena tadi kita bahas juga Via lawan Pantoja mungkin ring race-nya masih ada lah. Lu bayangin pemain baru dari Rizin, oke lu di Rizin knockout artis lah gitu ya. Di luar kebiasaan lu jadi YouTuber gitu-gitu. Tapi kita kayak ya udah mewajarkan gitu. Kalau sama Pantoja ring race, ini champion langsung lu title shot orang baru gitu, wajar. Dan nggak ada juga yang bisa ngalahin Pantoja sekarang. Iya betul. Jadi wajar gitu. Nah, si Asakura kita pikir seperti Pitbull. Patricio Pitbull juga awalnya ring race mainnya jelek banget, yang kedua akhirnya menang keren banget kan. Nah, kita pikir oh ya udah deh kayak Patricio Pitbull bisa comeback. Ternyata enggak juga ya. Emang apa karena Asia ya, Dok ya? Dan bahkan itu matchmaker pasti sengaja banget ngasih makanan tuh tim Elliot nih, makanan nih kalau lu menang lu langsung top 10. Soalnya kan setelah kalah dari Pantoja kan dikasih ranking 14. Iya. Yaudah nih tim Elliot nih biar langsung top 10 gitu kan. Terus kalau bicara Asia enggak juga Tatsuro Taira. Oh bagus. Iya. Baru menang kemarin. Iya, makanya padahal mungkin mereka mikir oh kalau Asakura menang tim Elliot masuk nih top 10. Satu lagi menang bisa nih duel Jepang versus Jepang main di apa gitu di Asia, iya, Saitama Arena gitu. Atau Wah, Singapura. pecah mampus tuh. Iya, tapi nggak kejadian. Gitu. Iya, tapi kalau lu
emang memprediksi lu bilang Asakura yang menang kan? Asakura yang menang. Lu kaget nggak Elliot menang atau gimana? Kaget gua. Soalnya gua ngelihat dari statistik kayak Asakura ini bisa gua bilang pentolannya Rizin ya. Maksudnya dia yang Oh iyalah. bagus banget di Face Rizin. face Rizinnya itu lagi Asakura kan? Iya. Jadi maksud gua kalau misalkan emang mau bertanding di UFC yang misalkan yang ada perlawanan lah. Dia di promotor sebelumnya bener-bener jadi yang kuat banget kayak RDR kan double champ di One Championship. Nah itu menurut gue bisa, makanya gue milih sih kayak Sakura di situ. Nah kalau gue lihat kalau main striking ya kayak Sakura masih menang, tapi tim Elliot ini pinternya langsung main grappling. Mungkin dia tahu kali ya pas dia main berdiri tuh kalah masih kayak Sakura. Jadi dia tuh coba take down akhirnya menang. Kan kayak Sakura juga pas lawan Pantoja kalahnya submission juga ya. Iya. Iya, Pantoja juga kan yang gua lihat ya Pantoja juga nggak mau main standing up gitu masih ini. Walahan juga kalau ada striking. Sama si Asakura ya. Iya, tapi kalau Asakura sama Joshua Van lu megang siapa? Joshua Van. Padahal sesama standing fighter nih, kelasnya sama-sama flyweight kan. Berani. Ya? Enggak, Joshua Van tuh flyweight kan dia lawan Royval. Oh iya. Iya. Joshua Van masih. Joshua Van untuk striking ya. Daripada Asakura lu, Jauh Joshua Van karena pertama Joshua Van tuh represent era baru dan dia ilmunya udah besar di Amerika gitu. Bukan MMA Jepang, MMA bener real dari Amerika gitu yang dari dulu udah MMA. Oke, berarti pertanyaan gua nih, Dok. Lu Asakura apa Bilal Hasan? Ayo lu. Bilal Hasan lah. Nggak, ini jangan udah makan pagi sore bareng masa. Iya, jangan mentang-mentang karena kita tag lagi hari kemerdekaan, bukan jangan. Oh iya. Iya kan kita tag hari 17 Agustus ini. Kita tag ya, pas tayang mah udah lewat. Cuma ini kan 17 Agustus. Jangan karena nasionalis maksud gue gitu. Di atas kertas itu tetap Bilal Hasan daripada Asakura. Bilal Hasan. Oke, lu Asakura Bilal Hasan. Kayak Sakura apa Bilal Hasan? Iya, kalau ketemu. Ini kan berarti kan tadi kalau based on omongannya Joshua Van kan dididik sama Amerika. Bilal Hasan juga dong. Berarti kan secara nggak langsung kan. Gua Leron Murphy sama JK Saragi juga, gue JK Saragi, Bang. Lah tai, maksud gue bukan ya makanya kan gue nanya jangan karena ya lu pasti nggak akan diserang dong. Enggak bener, Bang. Kita beneran dong. Gue udah PNS udah senasionalis itu, Bang. Tapi kalau lu siapa Bilal Hasan? Kalau dari statistik gitu ya statistik ini selama gua nonton Bilal Hasan juga gua nonton nih. Bilal Hasan dia champion juga kan. Iya. Kalau main standing ya, main berdiri kayaknya gua kayak Sakura. Kalau main berdiri. Main berdiri tuh kayak Sakura. Karena cepet tangannya ya. Cepet aja tangannya. Karena menurut gua kayak Sakura kalah tadi lawan tim Elliot, tapi maksud gua bukan kalah yang bener-bener ini fighter nggak ada potensi apa-apa lagi, nggak ada bisa ngapa-ngapain dia ya. Masih ada chance lah ya. Masih ada chance dia tuh kalau misalkan lawannya itu stand up juga gitu. Tapi kan sayangnya si Rizin ini siapa sih kayak Sakura ini dia nggak punya skill grappling sama sekali. Nah itu yang beratnya. Berarti lawan Taira pun dia kalah itu. Kalah pasti. Iya. Tatsuro Taira pun udah ke Amerika top team gak sih? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ya coba benerin ya. Ini buat yang lagi nonton yang sering banget ngomongin gini, tolong riset dong hostnya, terutama gua atau enggak Bang M atau Sardo atau Davi, tolong riset. Ini kita bukannya nggak riset teman-teman. Kita tuh podcast kan non scripted ya. Kita nggak ada skripnya sama sekali. Tongkrongan aja. Tiba-tiba tuh keluar obrolan kayak tadi tuh. Top 10 nggak sih? Bukan. Nah itu jujur aja kita nggak hafal semuanya ya. Kita harus lihat handphone dulu. Bener kayaknya tuh gitu. Karena kita kadang-kadang kita misalkan hari ini kita bahas Kamzat ya sama DDP, tiba-tiba ngobrol-ngobrol lagi asik, keluarlah obrolan Taira tuh kalau nggak salah top 10 USA. Nah itu kita nggak tahu jujur gitu. Jadi bukannya kita nggak riset, kita riset obrolan, ada tema besarnya ada dan kita tahu mau ngomongin apa, tiba-tiba keluar di tema-tema baru yang gue nggak tahu itu siapa. Ya kayak gitu-gitu, bukannya gimana-gimana. Karena kan kita obrolannya ngalir aja. Namanya juga podcast, bukan acara apa namanya? Bukan talk show interview. Iya bukan talk show interview atau enggak kita kan nggak punya prompter ini. Prompter. Ya kan kita benar-benar ngobrol ngalir aja. Jadi apa yang ada di otak kita seingat kita. Kalaupun lupa nama ya emang karena kita kadang-kadang skip aja siapa namanya. Kayak tadi gue bilang Murphy sama satu lagi siapa yang mirip-mirip undefeated, mukanya mirip-mirip Michael Morales. Nah maksud gue gitu doang. Ingat mukanya, ingat namanya lupa gitu. Emang biasa itu Sardo sih. Ingat muka nama lupa. Bahaya. Nggak, tapi balik lagi next buat Asakura apa sebelum kita bahas MVP?
next buat kayak Sakura Iya. harus lawan yang inilah yang middle dulu, jangan dikasih lawan Top yang 10. ranking dulu dah. Iya, coba kita lihat ya sambil kita lihat ya. Soalnya kayak Sakura menurut gua ya Iya. dengan mainnya kayak begitu, gua ngeliat nih kayak Sakura ketika lawan Pantoja nggak sedikit sih, dia tuh ring ras tuh. Iya, Tapi oke. ketika dia lawan si ini nih, tim Elliot, Iya. dia jadi main tenang. Iya, Jadi lebih nggak- tenang. Lebih tenang aja mainnya. Jadi ini orang belajar dari kesalahan. Kecolongan aja berarti kecolongan. kecolongan aja sih menurut gua. Grappling aja itu dia sayangnya iya. nggak belajar grappling. Kalau selanjutnya ya lawan yang jangan ada yang di ranking lah, lawan yang makanan aja. Aircheck. Toh dikasih makanannya ternyata dimakan sama makanannya. Ya, Jadi bener-bener orang-orang debutan lah lawan. Jangan aircheck gitu, Iya, jangan aircheck. ya. Kejagoan masih ya. Kejagoan. Bruno Silva. Ini siapa? Bruno Silva enggak Bruno usah. Silva kalau nggak salah dia udah ada jadwal deh. Iya, Ramazan Temirov. Enggak juga ya. Pokoknya jangan ada yang di ranking deh. Iya jangan ada yang di ranking. Jangan Udah orang-orang debutan aja Iya. buat makanan. Iya, Tagir Ulan ini juga Ulan Bekov, submission. Tagir Ulan Bekov Iya, mah jangan. Keras. Iya, nggak bisa. Dia harus lawan pendatang baru ya. Sama Manel KP emang lu masih nggak megang Asakura juga, Dok? Manel KP pak. Manel KP. Iya. Ini aja mau KF aja sampai diusir sama UFC saking jeleknya lawan Manel KP. Iya bener juga ya, sulit juga ya. Nggak, jadi belum ada ya, lawan Alex Perez pun masih sulit ya, lebih. Amir Albaziz yang nggak ada kabarnya ya. Iya. Iya, kemana dia Dia kan tiba-tiba? sempat ditandingin sama siapa gitu terus dia narik diri. Moren. Oh si Taira. Iya, Oh iya, menarik tas- diri, Taira, narik dia narik diri. diri. Iya, makanya kayak gak ada kabar aja. Iya. Padahal dia peringkat atas loh. Peringkat Iya, atas. 5 apa? 4. 4 anjir. Iya, harusnya dia di bawahnya, di bawahnya Tatsuro Taira langsung. Wah nganggur tuh orang. Iya kan, kayak Kara France turun, Taira naik gitu. Jadi nextnya itu ya, lu juga doyan nextnya lawan debutan aja ya. Gitu, itu buat Asakura. Kita naik ke MVP menang menjanjikan juga lawan aduh siapa sih? Jared Cannonier. Lawan Jared Cannonier yang jujur aja tidak ada spesialnya ini orang ya. Maksudnya lawan Israel Adesanya aja yang paling boring. Untuk title shot lah gitu. Title shot. Boring. Jadi emang Cannonier ini emang mau disingkirkan pelan-pelan, tadi seperti yang kita bilang middleweight tuh mau disingkirkan, yang tua-tua ini mulai disingkirkan lah gitu. Next buat MVP berarti apa menurut lo? Kalau menurut gua Ya. MVP ini umurnya udah 36 juga ya, 38. 38. Ya 38 ya. Kalau langsung naik menurut gua kayak kurang, harusnya dia lawan si Anthony Hernandez sih. Anthony Hernandez kan baru menang tuh lawan si Dolidze. Iya, iya. Komando Iya. Lidze. Iya. Menurut gua lawan dia deh. Jadi naik itu pelan-pelan deh. Kalau emang Iya. dia pantas gitu. Ya. Dia bisa naik pelan-pelan. Soalnya kan yang di atas udah di booking sama RDR. Ya. RDR udah Iya. antri Boralho. Pak, Oralho, banyak RDR. Karena kayaknya MVP ini tadi kan kita sempat bahas juga dong. Kalau dia ketemu The Reader langsung, sayang nih dua asetnya Dana Iya. White untuk middleweight yang baru ya, walaupun itu orang lama, sayang kalau dibuang ya dok ya. Jadi kalau misalkan dia lawan Israel Adesanya pun kayaknya kecepatan nggak MVP kalau Adesanya? Kalau menurut gua Ah. justru karena umurnya udah lanjut, makanya harus dikasih fight yang pecah-pecah semua. Adesanya. Dari debut Kevin Holland, terus Sarah Putin, Oh iya terus juga ini Ian Gary, terus Jared Cannonier. Harus Israel Adesanya. Kalau nggak Israel Adesanya, ya Paulo Costa. Pokoknya yang langsung boom situ ya. gitu, yang langsung Langsung boom. situ ya. Saling rame gitu. Ya karena tadi ada juga yang bilang MVP lawan Strickland juga menarik tuh. Ya itu juga bisa menarik. Iya, karena Strickland Kita harus lihat dibuang. saling bacot-bacotan ntar di atas oktagon kan. Saling taunting ya. Iya, bacot ketemu bacot tuh. Jadi lu lebih prefer apa? Israel Adesanya atau Sean Strickland? Kayaknya Sean Strickland, soalnya si Israel Adesanya ini mereka temenan gitu. Jadi Iya, temenan iya. bakal susah lah untuk saling benci di atas oktagon. Ntar malah tanding respect lagi. Iya. Respect ya. Israel Adesanya Anderson Silva oke keren, cuma kebanyakan respect. Iya, jadi kurang menarik Iya, secara nggak pengen pertunjukan. bunuh-bunuh, iya. Beda sama Kamzat Didipi tadi baru depan aja udah. Baru atau enggak diintroduksi udah ini. Iri sama Puatan awal udah tatap-tatapan udah gila. Jadi bener kayaknya paling menarik pembahasan tadi juga kita sama tuh ya Via Sean Strickland yang paling kalau dia mau by on omongan Sardo yang kayaknya harus dikasih cepet emang Strickland sih. Ya, Strickland emang harus diusir emang pelan-pelan gitu. Kalau Imavov nggak usah deh, Imavov ntar dulu. Bahaya juga Imavov. Iya, Imavov ntar dulu deh. Nah itu MVP. Terus kita masuk ke Prates yang dimana ternyata keren banget. Berapa detik dok? Sisa 1 detik. 1 detik. Soalnya pas jatuh bener tet gitu. Ya itu bener-bener TKO ya. Maksudnya kan Geoffnil KO bang. Oh iya maksudnya KO lah, bener-bener KO ya. Maksudnya nggak perlu Ya nggak perlu dihitung lagi. di ground and pound lagi udah nggak perlu ya.
udah pasti itu KO telak ya. Karena kan dia sempat sadar dulu. Sekali dipukul sekali gitu. Duh, baru. Enggak, itu masih Murphy. Yang sempat dipukul sekali. Kalau dia kan langsung jatuh langsung balik badan gitu kan langsung habis. Karena bunyi juga kan tet. Dia pikir mati ya udahlah. Iya, jadi memang Prates ibaratnya udah menang KO bener tuh ya. Iya, lu menduga itu menang KO? Oh iya sih. Gue menduga sih, cuma gue pikirnya KO disiksa gitu. Oh yang bukan, si Geoff Neal-nya. Dan menurut gue prospek interviewnya pinter banget sih dia. Langsung nodong Dana White buat bonus. Terus gak tau kenapa yang kali ini, apa karena UFC lagi kebanyakan duit deal-dealan sama Paramount itu kali ya? Iya maksudnya 7,7 billion US dollars. Gila. Billion lagi Pak. Billion-nya kan B 7,7 B. Billion bukan million. Gila. Nggak, bayangin ya waktu itu ada bikin kayak gininya, bikin ada orang yang awal pertama UFC yang cuma berapa omsetnya cuma 300.000 apa kalau nggak salah 300.000 US dollar tapi ya kalau nggak salah sampai sekarang itu kalau nggak salah 2000 berapa tuh ya gue lupa tuh Dana White awal-awal tuh 2000 berapa sampai sekarang 2025 7,7 billion. Iya makanya. Gila berarti Netflix nggak jadi tuh. Makanya itu biasanya kan beres acara terus tim direksi rapat siapa yang dapat bonus ini enggak anjir on the spot kasih makanya kalau langsung Jorogennya kamu dapat 50.000 dari ini gitu ya langsung karena duit lagi kaya Pak. Terus keren dia nyasar si Leon Edwards. Soalnya sama-sama striker. Iya. Terus Inggris, wah dapat nih hype-nya. Iya. Tapi nextnya berarti buat Prates apa nih, Dok? Kan Prates Leon Edwards. Sialnya, langsung Leon Edwards ya. Karena kan sialnya ketemu Ian Gary aja kan. Iya. Kasihan jadinya. Leon Edwards juga lagi kalah kan dia butuh kemenangan. Iya. Jadi nextnya adalah Leon Edwards ya justru ya. Kalau lu siapa Prates nextnya? Kalau Prates nih gini dulu dah, gue kan sempat ngikutin juga nih Carlos Prates. Jadi gue nggak tahu kenapa ya, ketika dia ini mengkaokan orang, dia tuh kayak udah tahu gitu. Jadi dia jadi nggak usah di ini lagi. Itulah kelebihannya gitu. Fighting Nerds tuh. Nah iya, jadi dia kayak yang tahu gini bakalan terjadi dan itu bakalan KO, jadi nggak usah di ground and pound lagi, udah beres. Udah tahu gitu sih. Tapi ada yang bilang overrated kan The Nerds siapa? Ada viewers gue beberapa. Enggak sih, enggak itu enggak overrated banget. Gue ada yang bilang, "Bang, menurut lu fighting itu overrated gak?" Gitu langsung gua enggak bang, enggak overrated tuh. Gila emang jago semua. Itu emang jago semua dari Jen Silva, Caio Borralho, Carlos Prates, terus si kalau kita di podcast kemarin kan udah pernah bikin kalau di ranking. Peringkatnya, ya lu siapa? Fighting Nerds 4 dari ranking 4 dari 3 2 1. 4 3 2 1. Kita udah bikin. Kalau 4 gua justru malah Mauricio Ruffi kalau gua. Kalau 4 justru ya. Karena menurut gua Mauricio Ruffi ini knockoutnya bagus tapi dia belum lawan yang serem di UFC gitu kan. 3 kalau Bobby Green tuh nggak gue iniin. Nggak usah dihitung lagi lo. King Green udah ganti King Green. 3 gue kasih Carlos Prates. Oke, berarti John Silva nomor 2 lu ya. Nomor 2 Caio Borralho. John Silva nomor 1. Oke. Alasannya? Kemarin gue ngelihat dia main lawan si Bryce Mitchell. Itu bener-bener kayak ini si Bryce Mitchell nih kayak bukan pertarung gitu. Iya anjir kayak gak dibikin kayak bener-bener ini lu udah bukan sekelas sama gua. Kan si Bryce Mitchell kan sudah itu dia turun kelas kan. Lawan Said Nurmagomedov. Nah, kalau misalkan itu Bryce Mitchell tuh jagonya tuh di situ lawan Said Nurmagomedov kan menang deh. Iya. Nah, sekelas Bryce Mitchell aja diayam-ayamin lah sama si Jan Silva itu menurut gua kayak di striking hancur, bahkan di ground yang dunia lu pun hancur di press con hancur. Iya semuanya hancur ya. Semuanya hancur. Makanya si Prates bilang Jan Silva ini setengah manusia setengah anjing katanya. Ya gitu ya. Dia mau main tuh ya. Jan Silva lawan Diego Lopez. Tuh. Seru parah itu. Seru parah itu. Berarti lu megang Jan Silva apa Diego Lopez? Nah itu Jan Silva lah, tapi Diego Lopez ini adalah salah satu fighter yang gue suka juga. Sama gue suka banget. Gue sayang banget itu Jan Silva ketemunya Diego Lopez kayak, aduh harusnya jangan deh. Membunuh dua aset ya. Membunuh dua aset, tapi itu yang terbaik sih. Ya itulah UFC. Harus yang the best. Harus yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi si Jan Silva tuh ini loh, gue pernah nonton di TikTok, bisa dicari juga videonya, interview pakai bahasa Portugis, interview di Brazil tentang masalahnya. Dia bisa kayak binatang kayak gitu karena masa kecilnya keras juga. Dia cerita namanya di Brazil kan di favela, gangster-gangster, narkoba. Bahkan dia bilang dia aja nontonin ibunya diperkosa anjir. Si keras, itu ya Jan Silva ya? Iya, keras banget masa mudanya. Dan udah beberapa kali mau ini kan suicide, cuma akhirnya itulah ikut
fighting. Ini UFC. Apa? Kan selain gangsternya keras di Brazil ini juga kan rohaninya dia ikut gereja-gereja gitu, terus di situlah dia berubah. Nemu jalan. Iya. Karena memang The Nerds ini nextnya akan ada Borralho lawan Imavov. Ya terus Mauricio Rufy lawan Saint Denis Benoit. Itu untuk nextnya tuh ya, sebelum si pertandingan UFC Fight Night-nya Diego Lopez lawan Jan Silva. Bahkan Jan Silva aja tadi kan lu nomor satunya kan. Dia benar-benar jadi main eventnya loh untuk Fight Night-nya Lopez itu. Gue juga tahu kok. Dana White ini mempertimbangkan gitu. Maksudnya Jan Silva ini adalah salah satu aset yang bagus banget menurut gue, Jan Silva ini. Ya maksud gue Brand misal Topuria aja pas sempat kewalahan walaupun menang ya. Walaupun menang Topuria, menang submission, tapi sempet lah kewalahan gak kayak Charles kemarin kan. Nah itu Brand misal ada salah satu fighter yang menurut gue bagus dia. Underrated lah gue bisa bilang. Underrated. Nah sama Jan Silva itu diayam-ayamin. Itu maksud gue ya. Dia fighting nurse pertama yang dapat main event berarti ya? Untuk Fight Night tapi ya. Iya tetap aja kan main event. Untuk main event pay per view apa main event? Main event. Fight Night. Iya Fight Night. Oh iya Fight Night. Iya. Tapi dia untuk main event ya. Karena ini kan Borralho juga main event tapi lawan Imavov sebelumnya tapi Borralho Imavov dulu. Iya Borralho dulu. Soalnya kita bertiga justru Borralho yang nomor satu. Kita nomor satu kita Borralho. Lu Borralho Imavov pegang siapa? Borralho. Lu? Borralho. Imavov sih. Iya. Maksudnya Imavov mah ya. Gue percaya sama fighting nerds kecuali lawannya emang udah yang setan-setan gitu, kayak misalkan kayak gue kan bikin Mauricio Rufy 2, tapi di antara 4 fighting nerds lainnya dia yang kans jadi juara paling kecil soalnya dia di kelas setan lightweight. Dia tembus 5 besar aja gue ragu. Isinya setan semua. Iya di Mauricio Rufy ya. Iya. Tapi sama gue Mauricio Rufy nomor 2, nomor 3 Jan Silva. Nomor 1 siapa? Borralho. 2 Mauricio Rufy. 2 Mauricio Rufy. Iya, baru John Silva, baru Prates terakhir. Iya, Prates paling bawah. Gue bawah gitu. Sama kayak gitu posisinya. Oke gitu. Ya karena menurut gua sama ya waktu itu kita bikin rating ya, Mauricio Rufy itu entertain aja gitu. Gimana ya bahasanya ya? Kayak McGregor ortodoks ya. Iya, McGregor ortodoks. Jadi kayak apalagi kan beberapa dari kita tuh sama McGregor terlalu fanatik lah. Terus dia gitu. ini lagi One Piece lover. Iya, jadi tato Snackman di sini gede banget aja. Iya, ngomong-ngomong karena hari kemerdekaan jangan bahas One Piece, nanti kita dituduh makar. Sadap. Iya. Nah, jadi ya kan itu berita. Tapi ya intinya adalah Mauricio Rufy kalau kita. Mungkin John Silva karena pada saat itu memang Mauricio Rufy yang main duluan di UFC-nya John Jones. Di situ kita memutuskan kayaknya Mauricio Rufy nomor 2. Oh berarti lu belum lihat Jan Silva lawan Brad Misel mungkin ya? Udah. Tapi memang kita tetap Mauricio Rufy aja. Gak tahu kalau komentar dari netizen milih siapa ya, Rufy atau John Silva ya. Maksudnya apa setuju sama Davi atau setuju sama Liz gua sama Sardo gitu. Tapi kita Mauricio Rufy. Itu nanti The Nerds tuh akan main di UFC nextnya tuh Imavov. Tapi ada UFC Fight Night 257 dulu tuh ya. Karena ada Johnny Walker lawan Zhang Mingyang. Ada Pavlovic juga di situ main. Aljo juga main lawan Brian Ortega. Terus baru UFC Fight Night-nya Imavov Borralho, sama habis itu UFC Fight Night-nya Jan Silva sama siapa namanya Diego Lopez ya. Itu tapi sedikit tadi. Lu Jan Silva Lopeznya belum megang siapa lu, Dok? Siapa lu? Belum sih karena masih kelamaan gue belum ngulik jadi belum. Telah menuju fight. Kagak berasa juga tiba-tiba. Ya tadi kita bahas lagi deh ya, intinya gitu. Nah udah masuk ke MVP. Tadi nextnya buat MVP adalah mungkin lawan Sean Strickland. Prates juga kita udah bahas. Nextnya berarti Prates lawan Leon Edwards tadi ya. Itu paling masuk akal ya lawan Edwards. Nah sekarang kita masuk ke Leron Murphy sama Aaron Pico, yang dimana sebenarnya Pico nih idola lu ya, Do ya? Kenal tuh. Idola gue Pico. Oh idola lu Pico ya. Gue kan prediksi Murphy, cuma ya Aaron Pico nih di Bellator ngeri gitu. Ngeri. Cuma Bellator keburu bangkrut, dia belum sempat jadi juara, tapi kan lagi-lagi UFC butuh juara Amerika kan. Terus dia juara dari represent Amerika, juara Grand Prix Freestyle Wrestling. Sebenarnya udah bagus tadi mainnya, nyasar body shot, nakan terus. Cuma itulah fight IQ-nya Murphy. Ya undefeated for a reason lah. Iya. Dia tanpa butuh penyesuaian di tengah-tengah ronde tuh luar biasa gitu. Ya karena kan kita kelihatan si Aaron Pico selalu nyerang dari kanan kan. Ngambilnya tuh kanan terus gitu. Jadi si prediksi kita kalau tadi sampai ke ronde 2 pasti dikasih tahu sama cornerman kayak
itu Pico tuh nyerang ke kanan terus. Udah lu bisa sikat kanannya dia. Dia nggak butuh ketemu cornerman, dia langsung adjustment di ronde itu juga. Ya berarti IQ-nya kan emang ya undefeated for a reason ya. IQ-nya emang tinggi banget karena kalahnya pas ngambil kanan lagi kan. Tek masuk gitu. Tapi lu ngefans sama Pico kenapa? Gue ini apa ya, Pico ini gue sempat ngikutin, nggak, maksudnya setelah Mobstar F-Loef ini narik diri, gue langsung ngelihat 3 pertandingan terakhir si Pico ini, gue lihat bagus sih. Dan gue ini Leron Murphy ya, gue ini masih belum tahu gitu sebelumnya gitu senjata apa sih yang ada di si Leron Murphy, karena kemarin decision dan IG decision, Barboza decision. Nah gue tuh bilang Leron Murphy ini kelebihannya hanya fight IQ, gue bilang. Tapi ketika dia membuktikan itu lawan Aaron Pico, menurut gue ya udah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Iya, nggak ada lagi yang udah perlu diragukan lagi gitu mah. Sama sih gue ngulik apa Aaron Pico ya, karena dijadulin sama Mobstar F-Loef, gue kerasa kayak ini Mobstar F-Loef fighter undefeated, kok dikasih debutan anjir. Ternyata nggak kaleng-kaleng Aaron Pico. Tapi gitu. Berarti ya balik lagi dengan apa yang kita bahas di nobar tadi. Kalau ditanya yang pantas buat Volkanovski siapa, Mobstar atau Murphy? Murphy. Oh berarti nextnya emang dia ya. Tapi lu masih megang Volkanovski doh ya? Ya bias pak, sama kayak tadi. Bakal tetap pegang JK. Oh iya. Tapi memang di atas kertas misalkan kita ngomong tanpa bias lah gitu, lu tetap Volkanovski? Atau Volkanovski karena apa ya? Kemarin waktu dia lawan Diego Lopez nih kans buat KO-nya tinggi gitu. Oh iya. Ya walaupun si Leron Murphy udah buktiin ya dia juga bisa KO gitu. Cuma nggak se knockout artis Diego Lopez. Gue yakin kalau dengan pengalaman fight IQ mungkin sama, tapi dengan pengalaman Alexander Volkanovski apalagi sebagai petahana gitu. Dia cuma butuh ngeyakinin juri, nggak perlu menang bagaimana. Yang penting ngeyakinin juri menang 3 ronde udah gitu aja. Gue pasti Alexander Volkanovski pasti menemukan cara. Ya karena Diego Lopez sendiri kalau kita ngomongin IQ dia bukan kaleng-kaleng juga loh. Dia cornerman-nya Alexa Grasso. Iya, maksudnya secara nggak langsung dia ilmunya punya. Jadi secara IQ dia juga bagus. Di UFC 300 juga highlight kan, menang cepet gitu-gitu. Kalau lu siapa? Volkanovski sama Diego Lopez, pegang siapa? Murphy. Sampai jatuh megang Murphy ya. Setelah gue ngelihat tadi Leron Murphy main sama Aaron Pico, gue semakin yakin senjata fake IQ ini benar-benar bisa bisa ngejawab apa aja gitu. Ya itu gue tuh menilai si Leron Murphy ini overrated karena gue masih belum tahu gitu. Emang fight IQ sengaruh itu ya? Oke. Karena kan dia mainnya decision gitu kan. Kalau misalnya decision ini kan kayak ini fight IQ-nya bagus nih. Nah, ketika dia lawan Aaron Pico, gue lihat tadi si Leron Murphy ini kayak merubah game plan gitu. Iya di tengah. Soalnya susah itu Pak, fighter yang apa namanya? Yang rubah game plan di atas betul. Di atas matras itu. Salah satunya Topuria tuh kan dia kan bisa merubah game plan. Misalkan gini, dia mainnya gini, kita begini aja. Nah itu tuh. Iya, even Belal nggak bisa, Poatan nggak bisa. Kalau Belal sih lebih ke batu ya. Iya dia pebatu. Dia tahu caranya, cuma batu. Iya, banyak yang nggak bisa merubah di atas. Even Israel Adesanya pun bukan tipikal yang tiba-tiba berubah game plan. Dia game plan stick aja di situ. Kerennya adalah ini berubahnya di ronde 1 gitu. Itu dia. Kan ronde 1 kita udah bawa game plan sendiri kan. Iya. Begini kebiasaan dia, oke lah. Dan biasanya kita stick sama itu. Sama kayak waktu Sean O'Malley dengan game plannya dia, sampai cornerman bilang, lu jangan stick sama game plan lagi, udah kejar tampol aja udah. Sean O'Malley kayak nggak bisa, kayaknya gue harus stay sama game plan sampai sudah begitunya kan. Nah tapi si Murphy ya maksudnya tiba-tiba kita ngelihat sesuatu yang beda ya di ronde 1, dia bisa berubah sepersekian detik dengan Aaron Pico yang awalnya body shot kena gitu. Menurut gue itu gila sih. Nah itu gila sih. Salah satu senjatanya Aaron Pico tuh body shot gitu, mau ngegulat tuh. Tapi di body shot salah satu senjatanya si Aaron Pico tuh di Bellator dia sering melakukan itu, berhasil. Maksudnya sering berhasil lah. Iya berarti dibaca juga sama timnya. Itu dibaca juga sama si tim Leron Murphy. Iya emang kalau UFC kita nggak bisa bohong ya, kelasnya beda, ya, jam terbangnya beda. Ilmuwan itu. Ilmuwan semua yang ada di situ. Jadi kayaknya gue yakin Aaron Pico udah mempelajari Murphy sudah mempelajari Aaron Pico. Jadi secara nggak langsung game plan yang ada di otak mereka ya udah kita terapkan aja di ronde pertama. Tapi bayangin ya, maksud Murphy bisa seperkesian detik langsung berubah. Itu kan berarti ada yang udah dia bawa dari luar, tapi dia racik lagi di dalam gitu. Jadi kayak seret. Gitu, itu kayak anjing ini emang. Salah satu momen fight IQ tinggi terus ngerubah game plan di tengah perjalanan tuh yang paling
kalau dibikin listnya, nomor 1 tuh pasti di Google atau di mana tuh nomor 1 pasti Stipe Miocic versus Daniel Cormier 2. Oh yang kedua ya. Itu benar-benar didominasi si Stipe-nya tuh ronde keempat. Di cornernya pun bingung kan mau ngasih masukan apa, cuma bilang udah bertahan. Ronde 4 tiba-tiba berubah body shot. Dia ngeliat si Daniel Cormier ngerasa gitu, di spam terus, spam KO. Langsung jadi greatest of all time. Terus yang keduanya siapa? Gak tahu, cuma ya itulah kalau ditanya perubahan game plan di tengah jalan pasti yang paling terkenal Stipe Miocic. Sebenarnya waktu Brian Ortega lawan Yair Rodriguez, kalau kalian berdua ingat, itu perubahan game plan loh. Yang si ini menang, Brian Ortega menang. Bukan Brian, Yair yang menang apa? Intinya Brian menang. Iya Brian ya, gue lupa. Tapi Brian dulu yang megang ronde 1, ronde 2. Tiba-tiba ya Rodriguez dapat momen. Kalau salah benerin ya guys. Sekali lagi ini kan gue kadang-kadang lupa. Tapi berubah game plan. Intinya berubah game plan tapi itu butuh 3 ronde buat ngerubah game plan. Which is semua fighter juga rata-rata di ronde ketiga juga berubah game plan gitu kan. Nah itu makanya kelebihan Murphy, dia bisa berubah. Dan gue yakin ketika ketemu Volkanovski nanti, gue pegang Murphy soalnya. Gue yakin dia bisa, kan jam terbang emang gak bohong, bener Volkanovski lagi kan, dia bisa ngalahin Diego Lopez yang IQ-nya juga bagus. Tapi gue yakin Murphy ngulik pasti di atas oktagon akan jadi sesuatu yang menarik, apalagi dia tahu kekalahannya Volkanovski itu kena di mananya, sisi mana aja selama ini gitu. Mungkin Diego Lopez kemarin nggak nyerang ke arah situ gitu-gitu. Jadi memang gue megang Murphy, gue yakin dia pasti ngeracik ramuan baru tuh di atas. Sama kalau lu nonton Demon Slayer, nonton kan? Belum. Ya maksudnya bukan film Demon Slayer, secara nggak langsung juga. Ada satu Hashira namanya Shinobi yang cewek, ada yang dia serangga yang racun. Yang racun bener. Dia kan tipikal, jadi dari semua Hashira yang ada, ini kalau wibu nih. Mohon maaf ya kalau yang nonton, Bang, gua enggak ngerti wibu, Bang. Gua enggak nonton Demon Slayer. Bawa bawang nih. Mohon maaf, tapi ini analoginya aja, lu juga enggak tahu kan Demon Slayer kan. Jadi Hashira ini ibaratnya adalah pembunuh iblis. Elitnya lah, pasukan elit. Ya ibaratnya pound per pound mereka yang megang lah. Dari 1 sampai 10 Hashira ini yang megang. Nah, ada satu Hashira dari 1 sampai 10 peringkat ini, misalkan let's say gitu ya analoginya UFC ya. Dia itu salah satu pendekar pedang yang bisa ngerubah cara gaya berpedangnya based on musuhnya kayak gimana. Jadi dia bisa ngeracik racun di tempat. Anjay. Yang lain kan sesuai game plan. Misalkan jurus keempat air, hasil angin gitu. Jurus ketiga si api jelas. Kalau dia enggak, dia lihat musuhnya gimana, dia baca dulu, dia nyerang sekali. Nggak bisa nih ternyata racunnya harus yang gini-gini. Langsung di tempat, adjustmentnya di tempat. Itulah Fight IQ. Dan di situ cewek yang mainin, cewek kan identik sama pinter, cerdik gitu. Makanya langsung ngerubah. Spoiler. Enggak ada spoiler, enggak ada. Gua aman. Intinya kayak gitulah. Intinya seperti itu. Sisanya adalah tinggal malamnya siapa aja. Entah malamnya Volkanovski atau malamnya Murphy. Tapi kalau gua Murphy, lu Murphy juga, lu Volkanovski ya. Gitu. Nah, ini pembahasan terakhir kita yang mungkin enggak terlalu panjang juga sih ya, karena nggak ada yang bisa dibahas juga sih, karena jelas ini adalah petarung, gue berani hot text nih, petarung paling dominan di atas Khabib dan Islam Makhachev, gue Khamzat Chimaev. Udah nggak ada lawan. Kalau teknik mungkin masih Islam Makhachev, kalau teknik ya. Tapi kalau udah urusan siapa petarung paling dominan di seluruh dunia, mungkin sekarang ngomonginnya dunia kali ya, lebay dikit ya. Gue Khamzat Chimaev gue. Untuk paling dominan ya, ini kita ngomongin dominan. Gue nggak tahu, mungkin lu ada nama lain, mungkin Merab atau apa. Even dari Merab aja gue Khamzat Chimaev gitu. Tapi kalau lu ditanya petarung paling dominan, lu siapa? Khamzat atau ada nama lain? Kalau paling dominan ya, ini kita ngomongin dominan. 4 ronde, 4 menit, sekali shoot masuk melawan DDP yang secara stamina, bayangin DDP itu bisa bertahan 5 ronde loh, Vi. Itu badan lebih besar. Dan ini bukan, maksudnya ini champion udah defending 2 kali ya kan, dan ini bukan kaleng-kaleng loh, maksudnya dia aja bisa kita bilang sesuatu yang fresh lah untuk kelasnya dia nggak tahu gaya mainnya gimana, sampai dia aja sendiri bingung, apalagi musuhnya, dia bilang gitu kan. Tapi dia bisa, Khamzat tuh bisa dominan segitunya dan nggak bisa lepas sama sekali 5 ronde. Makanya gue petarung paling dominan daripada Khabib Islam, gue Khamzat. Lu setuju nggak? Setuju banget. Setuju ya, oke. DDP ini gini bang, jadi Khamzat ini kan orang tuh udah pada tahu kan Khamzat ini bakalan main begini, bakalan main berawal gitu kan, seruduk ya bakalan main seruduk. Nah gimana nih caranya kita nahan takedownnya dia? Itu gue yakin DDP tuh pasti udah latihan pasti. Tapi yang gilanya latihan itu
nggak ada apa-apa di depan bener-bener Khamzat kayak gitu. kata-kata Habib, lu tahu gue mau ngapain, Iya, cuma gitu. gak bisa apa-apa. Sama. Jadi gue nggak tahu kenapa Khamzat ini, gak tahu ya, koreksi kalau salah, tipe gulatnya ini dia kayak Habib, gabungan Habib antara Habib sama GSP sih kata gue. Ya. Gabungannya ya. Gabungan Ngebawanya ngebawanya Habib pas di bawah GSP. Jadi gitu. tahan terus di bawah. Jadi benar-benar menurut gue Khamzat ini, ya gue langsung mikir lah, kardio aja nggak bisa matahin Khamzat. Iya betul. Kardio aja nggak cukup. Kardio nggak cukup. Menurut gua kalau misalkan pengen menang lawan Khamzat, ya lu harus belajar gulat lagi. Iya. At least lu dari kecil lah, lu Betul, udah punya betul. basic gulat. Bayangin tadi dia hampir Americana. Kalau dia Americana berhasil tuh nama tekniknya tuh ya. Itu pensiun sih di DV kalau kata Bang M tadi tuh teknik dasar. Teknik yang kuncian kalau ikut BJJ kuncian pertama pasti diajarin itu. Americana ya namanya ya kalau kata Bang M tadi ya gitu. Jadi emang kuncinya ngalahin Khamzat adalah belajar gulat Belajar lagi. gulat dari kecil. Dari lahir. Dari lahir. Terus belajar gulat. Kalau misalkan lu nggak ada gulat, ya 6 bulan setahun nggak bakal cukup. Iya, lawan nggak Khamzat. kekejar. Nggak bakal kekejar. Udah kalau misalkan Khamzat sekarang dapat champion di middle, siapa coba yang mau ngelawan Khamzat? Nggak ada lagi. Iya, Dia bakalan pengancam. jadi Borahlo juga gue masih ragu. Gak mungkin. Paling The Reader. Gak juga. Reader. Gak bisa. Emang lu The Reader sama Khamzat, The Reader bisa ngimbangin Khamzat? Enggak, kalau menang tetap menang Khamzat, cuma at least memberikan perlawanan dibanding yang lain gitu. Dibanding yang lain kans yang paling tinggi cuma The Reader. Soalnya kan si pegulat gagal. Pegulat gagal siapa ya? Bonikel. Bonikel Kan di ayam-ayamin. Iyalah pasti di ayam-ayamin lah Bonikel mah. Padahal dulu narasinya Bonikel bakal versus Khamzat gitu. Gulat Amerika mati. Gak bisa gak jauh. Gak masuk akal gulatnya. Tapi kalau lu menurut lu dengan lihat fenomena Khamzat kayak tadi ya, dia bisa defending title terbanyak di middleweight nggak? Atau nggak dia ngelewatin karir Jon Jones bisa nggak? Menurut lu? Nggak bisa. Karena siapa yang bisa ngalahin dong? Enggak. Ya ada yang bisa ngalahin. Dua yang bisa ngalahin dia, Flu sama Umur. Serius loh. Iya, buat title defense tuh gak gampang bang. Iya, untuk benar. kita dijadwalin kayak Alex Pereira dulu. Dia ngalahin ngalahin Jiri Prohaska. Iya. Terus ngalahin Jamal Hill, ngalahin Jiri Prohaska. Dulu juga orang ngomong gitu, nih siapa yang bisa ngalahin Alex Pereira? Semua mati. Ketika umur udah nambah, udah mulai ini, orang udah mulai mempelajari, udah kalah. Gue yakin di rematch juga kalah lagi nih sama Menkalev. Si Fuatan. Iya, makanya yang bisa ngalahin Khamzat ya dua, Flu dan Umur. Jadi kalau dibilang bakal nyusul GSP, nyusul Jon Jones, wah kejauhan pak. Kejauhan ya. Ini berarti kan title defense dia sekarang 0. Jon Jones 13 anjir. Iya itu dia makanya. Enggak, soalnya dengan potensi misalkan dia ngambil fight cepet gitu ya. Dengan stamina yang dia punya. Anggap setahun dua kali dua kali aja udah kayak seorang Khamzat kayak nggak mungkin gitu. Setahun 2 kali, berarti berapa tahun tuh? 7 tahun. Anjing 7 tahun. Gak mungkin. Umur berarti udah 38. Dia 31 kan sekarang ya, sama di DP sama kan umurnya kan. 31 kalau gak salah ya. Iya. Gue lupa 31. Anjing 7 tahun 38. Iya. Jangan setara MVP aja masih bisa dong. Enggak, jangan lihat umurnya, lihat MMA bagaimana. Damage-nya. Enggak, MMA gimana perkembangannya. 4 tahun yang lalu siapa yang dengar nama Ilia Topuria, sekarang pound for pound. Ilia Topuria butuh jadi pound for pound cuma 2 tahun. 4 tahun yang lalu berapa zaman Covid. Orang masih ngomongin Dustin Poirier dan Hooker. Adesanya. Masih Conor McGregor. Iya. Tiba-tiba Ilia Topuria sekarang yang nguasai. Cepet pak, olahraga ini 7 tahun tuh terlalu lama. Jadi kalau sampai Jon Jones telat sih. Iya. Tapi ada yang menarik nih Khamzat nih. Kemarin kan dia di interview kan. Iya. Dia bilang, gue bertanding hanya ingin uang, dia bilang. Iya. Nah, gue satu sabuk aja nggak cukup. Dia bilang gue pengen ngalahin Islam Makhachev dan juga pengen ngalahin pemenang antara Magomed Ankalaev dan Alex Pereira. Iya, itu paling kalau mau bikin prestasi baru, nggak bisa prestasi yang lama. Triple champ Triple kan nanggung-nanggung orang double champ nih triple champ. Iya. Iya, soalnya Fuatan kan tadinya harapan kita ada di dia. Bukan triple champ juga sih secara nggak langsung, tapi juara di 3 divisi. Iya. Harapan kita kan ada di Fuatan tadi kan, tapi kan gagal. Berarti kan satu-satunya cuma bisa Khamzat doang potensinya gede ya. Iya. Ya itu prestasi sih Cuma ya, ini dia yang menarik kan kemarin Radio War bikin postingan kan yang si Khamzat bilang dia bakal ngalahin Islam kalau Islam mau coba-coba gitu kan. Ya. Nah kalau welter yang menang Islam, terus like heavyweight yang menang Ankalaev, seru itu orang-orang pegunungan semua. Ketemu Islam, Khamzat, Ankalaev.
Orang bingung tuh mau pihak siapa. Dan namanya cemberut itu. Ya, dan seagama lagi. Dan namanya tumbuhin jenggot. Tiba-tiba umroh dan Awet. Tapi kemarin si Danawet ini sempat kagum juga sama si Hamzat Chimaev karena bermain di Chicago kayak bermain di rumahnya sendiri. Si Hamzat Chimaev kan banyak kan. Jadi si Didi PJ sampai bilang, gue ini nggak pernah sampai di cemooh kayak begini, dibuing sampai gini nggak pernah. Tapi gue ngelihat kayak begini emang gue pernah. Tapi sampai dibuing ini gue nggak pernah. Tapi militan Pak ini. Tapi menariknya kemarin Bella Muhammad bilang ngebocorin di Chicago nih nggak ada yang suka sama DDP pada Hamzat semua. Terjadi nggak tahu deh fansnya Bella semua kali ya. Tahu deh. Ini Bilal udah ini kayaknya udah apa musyawarah. Kayak ini udah menyebarkan apa Islam di Chicago, jadi pas fight wah itu saudara-saudara semua makanya supportin. Orang Chicago pakai lakban di sini, pakai jenggot semua. Tapi kan Bella lama Hamzatnya musuh kan sebenarnya. Iya musuh. Nggak temenan. Iya nggak temenan. Iya. Tapi memang ini ya tadi juga soal fakta menarik banyak petarung yang rekomendasiin temennya ya. Iya. Dan menariknya si Murphy sama Prates sama-sama menang pakai elbow dan sama-sama ngepromoin temennya. Iya, jadi kayak ayo ada petarung nih Danawet gitu. Ini teman sparring saya. Ya itu bisa nih bagus. Tadi nih. bener dengan teori lu kan MMA jadi perkembangannya cepat. Iya. Makanya sekarang udah bisa datang. Bahkan yang datang baru aja bisa menang tiba-tiba. Iya. Bisa ngalahin yang top 10 karena top 10-nya juga lagi regenerasi kan. Jadi momennya pas lah untuk narik orang baru gitu-gitu. Jadi berarti kalau buat Khamzat sendiri bisa dibilang yang bisa bikin dia jadi GOAT mungkin itu ya juara 3 triple divisi champ, ya. Iya. Tapi triple champ ya bukan juara di 3 divisi ya. Berarti triple champ. Dia sih ngomongnya triple champ ya. Cuman Triple champ. Danawet 3 divisi apa gimana gua enggak tahu deh. Iya, diizinin enggak ya? Ya udah ya. Jangan kan triple champ dia ngalahin Ankalaev aja orang udah beda ngeliat Hamzat pasti. Bayangin. Anjing. Hamzat ngalahin Magomed Ankalaev. Tapi justru si Hamzat ini nge-beefnya ke Alex Pereira. Iya. Dia kayak udah lama kan sebenarnya. Ya mungkin gua tahu Hamzat nih Magomed sama Alex Pereira kayaknya dia dukung Alex Pereira yang menang biar dia ketemu. Iya, soalnya secara star power lebih gede dan secara hitung-hitungan teknik dia tahu lah bisa dimakan Alex Pereira. Kalau Ankalaev sih bisa tuh. Iya gede lagi baru Ankalaev kan. Iya dan Khamzat bayanginnya dulu Khamzat tuh dari suka nyampah-nyampah di Twitter, Instagram. Iya akhirnya tercapai juga. Akhirnya tercapai, adesanya lah disampahin. Perjalanan 5 tahun Mbak. Gila. Dari zaman Covid. Tapi ada yang nyadar gak tadi pas Hamzat dia menang, beltnya gak di ini nama dia. Iya disuruh coachnya terus yang pegang kan. Dia kayaknya kita nunggu nih. Pas kita syuting ini kan kita belum nonton yang si Hamzat ngomong pakai bahasa ini. Kan dia selalu tuh post interviewnya dia bawa politik dan misi kemanusiaan. Karena waktu itu sempat disensor makanya mungkin tadi pakai bahasa Ceknya apa bahasa itu kita nggak paham. UAE. Dia emang bisa bahasa UAE. Ceknya paling apa Swedia tuh. Iya pakai bahasa Swedia kali ya, pakai bahasa pakai bahasa yang kita lihat aja ntar di YouTube translate-nya apaan. Iya jadi gitu ya buat Khamzat ya. Akhirnya penantian bertahun-tahun. Semua orang kan dari awal dia muncul kayak Khamzat nih. Juara tercepat nih. Juara tercepat nih tiba-tiba habis itu sakit, hancur, comeback. Anjing kalau jadi series Netflix bagus tuh. Seru. Khamzat Chimaev tuh apalagi kalau dia triple champ sepanjang masa nggak ada yang bisa ngelewatin itu. Wah gila. Jadi memang buat Khamzat semoga nextnya dia bakal bisa mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin ya. Karena kalau ngelihat dari tadi dia lawan DDP kayaknya lawan Islam pun oke, berarti gini nih. Ini tadi kan menarik. Lawan Magomed Ankalaev kan lu megang siapa ya? Khamzat berarti. Khamzat Ankalaev. Waduh itu aja udah gede Pak. Gak bisa di take down tuh sama dia tuh. Di shoot cepet gaya kayak tadi tuh gak bisa tuh. Aduh. Di crucifix aja nggak mungkin di crucifix kayak tadi 3 kali loh di crucifix tuh di DP. Kita lihat nih Ankalaev gimana ngalahin Alex Pereira kali ini. Meyakinkan sih, feeling gue menang cepat kayaknya. Bisa menang cepat. Soalnya Ankalaev nih oke dia jenggotan tapi dia tuh striker Pak. Gitu orang ngeliatnya karena jenggotan nih pegulat-pegulat enggak. Orang kan pada bilang sama Ankalaev boring champion. Lu lihat semua lawannya tidur anjir dia bikin. Iya makanya Ankalaev kan kalau lihat highlightnya gila-gila dia. Iya. Head kick lah. Badan segede gitu bisa head kick anjir curang banget. Gila banget curang banget. Tapi lu Ankalaev ya kalau lawan Hamzat ya. Lu Ankalaev Hamzat. Kalau di kelasnya Ankalaev gua. Kalau di kelasnya Ankalaev tuh Ankalaev. Nggak mungkin Ankalaev turun juga sih demi ngadain Khamzat nggak mungkin. Soalnya gue belum ngelihat Ankalaev ini oke lah dia kalah sama si Paul Craig tapi itu kalahnya kalah comeback, kalah kecolongan. Iya kalah kecolongan 1 detik sama Paul Craig loh. 1 detik lagi 4-5-9 gila. Iya kecolongan. Nah terus dia lawan Walker, terus dia lawan
ini rematch-nya selalu KO. Iya keren lah pokoknya. Keren lah pokoknya Magomed Ankalaev ini underrated juga lah. Tapi kalau misalkan ketemunya Khamzat di kelas light heavyweight, kayaknya gue masih Magomed Ankalaev. Takedown nggak bisa mungkin naik kali Khamzat nih. Nggak bisa naik ke atas. Dia paling naik ke atas, cuma kalau nge-takedown kayaknya susah deh. Kalau nahan di bawah kayak tadi ya. Oh, susah. Crucifix. Apa nih crucifix mah nggak mungkin dapat ya. Iya, kayaknya susah. Magomed Ankalaev ini bagus juga gitu gulatnya. Dia emang striking tapi iya dia striking tapi timnas gulat Rusia ya udah. Iya, emang gila. Ngeri. Oh gitu ya. Nah, berarti Islam sama ini Khamzat kalau Khamzat turun kelas ya Islam, gue masih Islam. Masih Islam Makhachev gue. Khamzat welterweight tuh jelek banget. Lihat aja Gilbert Burns, Usman Kamaru. Ya hampir kalah tuh ya sama Gilbert Burns. Dia mau mati Pak di welter. Tapi pertanyaan juga karena kita belum ngeliat Islam versi welterweight. Iya kan Pak, kita lihat dulu JDM gimana. Katanya kan berat nyamannya Islam Makhachev kan di JDM ini. Nah, Khamzat ini kan kesusahan lawan Gilbert Burns karena Gilbert Burns ini adalah master BJJ. Jadi guru juga kan. Guru maksudnya di campnya tuh dia emang yang dihormatin gitu BJJ-nya. Lawan Kamaru Usman, siapa Pak yang enggak tahu Kamaru Usman? Dia sempat retak juga kan tangannya. Iya, patah di tengah jalan. Patah di tengah jalan. Iya, jadi kalau misalkan emang yang ngalahin Khamzat harus gulat dari kecil. Kebetulan Khamzat gulat dari kecil. Jadi bisa menang. Iya, tapi Triple Champ berarti sulit kalau tadi lu berdua aja udah pegangnya Ankalaev mah sulit. Berarti udah jadi legend middleweight aja sampai berapa tahun tadi, Dok? 7 tahun. Iya, lagian penantang selalu ada aja. Iya. Kayak apa? Dulu kita ngeliat kalau Islam jadi juara habis nih, siapa lagi mau ditonton? Terus tiba-tiba ada nama Arman. Zaman Habib jadi raja belum ada orang denger Arman kan? Arman cornerman lagi ya tadi. Iya, Arman sahabat sejati. Nggak apa-apa ngambek deh, biar kata Arman dalam hati udah bodo amat deh Danawet mau ngasih apa, gue jadi cornerman aja. Jadi cornerman aja, cornerman Arman lo gila lo. Sekalian nunjukin takut Pak Bos lupa nih gue ada nih gitu. Gue gak kemana-mana. Karena kan dia Khamzat selama persiapan lawan DDP latihannya sama Arman. Sama Arman terus ya. Jadi itu tadi dia guys pertandingan yang ya secara skenario mungkin yang menarik buat Khamzat ya. Karena memang di kelasnya middleweight sendiri kayaknya untuk sekarang tuh gatekeepernya tuh berhenti di Du Plessis sama Khamzat doang, dua ini. Karena sulit nih lewatin dua ini nih. Imavo sulit udah pasti. Sean Strickland nggak mungkin, udah Adesanya juga mungkin The Reader yang bisa naik atau Boralho atau tadi MVP, kita bahas MVP. Cuma 3 ini doang akhirnya kandidat yang bisa, siapa yang bisa ngelengserin DDP dari nomor 1 ya. Karena mereka bertiga ketemu Khamzat, gue Khamzat Team AFC. Mereka bertiga yang gue sebut tadi ya. Jadi kita lihat kayak gimana di kelas middleweight ini bakal seperti apa kedepannya. Jadi itu aja ya, berarti buat Davi, thank you ya Via udah mau datang ke podcast ini. Nextnya nanti minggu depan kita akan ada, ya semoga Bang Adere jadi ya. Jadi tamu kita ngobrol-ngobrol ya, mantap. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu minggu depan.